Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, fafassara az-zuhda fid dunya bi thalathati asya'a. Berkata asy-syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan pembahasan mengenai hadis yang ke-31 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana Ibnu Rajab Al-Hambali melanjutkan penjelasan mengenai penafsiran Ibnu Abi Dunya terhadap zuhud. Fafassara az-zuhda fid dunya bi thalathati asya'a. Maka Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala itu menafsirkan zuhud, zuhud dengan dunia itu dengan 3 perkara. Kulluha min a'malil qulubi. Dan seluruhnya itu merupakan amalan hati. La min a'malil jawarihi. Dan seluruhnya itu bukanlah merupakan amalan anggota badan. Ahaduha, penafsiran yang pertama, an yakunal 'abdu bima fi yadillahi awthaqa minhu bima fi yadi nafsihi. Yaitu seorang hamba itu lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di sisinya. Jadi lebih meyakini, lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada yang ada di sisinya. Wahada, dan ini yansha'u min sihhatil yaqini wa quwwatihi. Itu dapat tumbuh dari keyakinan yang kuat, atau keyakinan yang benar, dan juga keyakinan yang kuat. Fa innallaha dhamina arzaqa ibadihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjamin rezeki hamba-hambanya. Wa tafakkala biha. Dan juga wa takaffala biha. Dan juga menjamin rezeki hambanya. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Kemudian faman haqqaqal yaqina, maka barang siapa yang memiliki keyakinan yang kuat, wathaqa billahi fi umurihi kulliha, maka dia akan yakin kepada Allah dalam setiap perkaranya. Wa radiya bitadbirihi lahu, dan juga ridha terhadap pengaturan Allah. Wan qata'a 'anit ta'alluqi bil makhluqina raja'an wa khaufan, dan dia juga dapat memutus ketergantungan kepada para makhluk, baik ketergantungan berupa harapan atau ketergantungan, atau di sini roja'annya kepada Allah, jadi menjadi terputus ketergantungannya kepada para makhluk, karena berharap kepada Allah dan juga takut kepada Allah. Wa mana'ahu dzalika min talabid dunya bil asbabil makruhati.
dan ini dapat menghalanginya untuk mencari dunia dengan cara-cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kadzalika, maka barang siapa yang berada pada tingkat tersebut, kana zahidan fid dunya haqiqatan, maka dia itu secara hakikat sudah menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Wa kana min aghnan nasi, dan dia itu termasuk manusia yang paling kaya. Wa in lam yakun lahu syai'un minad dunya, walaupun dia itu sebetulnya tidak memiliki sedikit pun harta di dunia. Watsani, yang kedua, an yakunal abadu idza usiba bimusibatin fi dunyahu, an yakunal abadu idza usiba bimusibatin fi dunyahu, yaitu ketika hamba itu diberi musibah di dunia, min dhahabi malin, baik kehilangan harta, aw waladin, atau kehilangan anak, aw ghairi dzalika, atau kehilangan yang selainnya, maka arghaba fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya an yabqa lahu, maka dia lebih mengharapkan pahalanya, pahala dari musibah yang ia dapatkan, daripada apa yang dia itu kehilangannya dari dunia, dan jika itu tetap menjadi miliknya. Dia lebih memilih mengharapkan pahala atas musibah tersebut. Wa hadza aidan yansha'u min kamalil yaqini, dan ini juga tumbuh karena kesempurnaan keyakinan. Wa qad ruwiya 'an Ibnu Umar, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aihi, beliau dahulu mengatakan dalam doa beliau, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Jadi ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Dan juga kami memohon atau karuniailah kami ketaatan yang akan menyampaikan kami atau memasukkan kami ke dalam surgamu. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dan juga karuniakanlah kepada kami keyakinan yang dapat meringankan musibah dunia yang menimpa kami. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala hadza haditsun hasanun gharibun. Dan At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Wa hassanahu Syekhul Albani fi Shahihil Jami'i. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Shahih Al-Jami'. Kita kembali ke atas. Wa huwa min alamatiz zuhdi fid dunya. Dan itu merupakan salah satu tanda zuhud terhadap dunia. Wa qillatir raghbati fiha. Dan kecilnya keinginan untuk mengejar dunia. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu beliau berkata,
Man zahida fid dunya hanat alaihil musibatu. Barang siapa yang zuhud terhadap dunia, maka musibah-musibah itu akan menjadi mudah baginya. Kemudian ats-tsalitsu, penafsiran yang ketiga, an yastawiya indal abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqqi. An yastawiya indal abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqqi. Yaitu ketika seorang hamba itu bersikap sama. Bersikap sama ketika ada yang orang memujinya dan juga ketika ada orang yang mencelanya ketika berbuat kebaikan. Wa hadza min alamatiz zuhdi fid dunya. Dan ini merupakan salah satu tanda kezuhudan terhadap dunia. Wa ihtiqariha, dan juga termasuk tanda yang merendahkan atau menganggap remeh dunia. Wa qillatir raghbati fiha. Dan juga kecilnya harapan atau kecilnya keinginan untuk mengejar dunia. Fa inna man 'azumatid dunya 'indahu, karena seseorang yang menganggap besar, menganggap atau menganggap signifikan dunia di sisinya, itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat agung di sisinya. Ahabbal madaha wa karihadz dzamma. Orang yang mengagungkan dunia itu mencintai pujian dan membenci celaan. Wa man istawa 'indahu hamiduhu wa dhammuhu fil haqqi. Dan barang siapa yang bisa bersikap sama, baik dia itu dipuji maupun dicela ketika dia berbuat benar, dalla ala suquti manzilatil makhluqina min qalbihi. Ini menunjukkan rendahnya kedudukan makhluk di hatinya. Jadi makhluk-makhluk itu kedudukannya menjadi rendah di hatinya. Wamtilaihi min mahabbatil haqqi. Dan hatinya itu dipenuhi dengan kecintaan terhadap kebenaran. Wa ma fihi ridha maulahu. Dan apa-apa yang di dalamnya terhadap apa-apa yang di dalamnya terdapat ridha Rabb-nya. Kemudian wa qad ruwiya 'anis salafi, dan sungguh telah diriwayatkan dari orang-orang yang saleh dari zaman terdahulu, ibaratun ukharu fi tafsiriz zuhdi fid dunya. Ungkapan-ungkapan yang lain mengenai penafsiran terhadap zuhud terhadap dunia. Kulluha tarji'u ila ma taqaddama. Dan seluruh penafsiran tersebut itu kembali terhadap tiga yang disebutkan tadi. Wal narji' ila syarhi hadithi izhad fid dunya yuhibbakallahu. Dan marilah kita kembali kepada penjelasan hadis izhad fid dunya yuhibbakallahu. Berzuhudlah kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Fahadal hadithu yadullu ala anna Allaha yuhibbuz zahidina fid dunya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Qala ba'dus salafi, sebagian dari orang salih terdahulu mengatakan, qala al-hawariyuna li Isa alaihi salamu. Orang-orang Hawariyun itu berkata kepada Isa alaihi salamu. Atau qala al-hawariyuna, qala al-hawariyuna li Isa alaihi salamu. Berkata al-hawariyun kepada Isa alaihi salamu. Allimna amalan wahidan yuhibbunallahu azza wa jalla alaihi. Ajarkan kepada kami satu amalan
yang dapat membuat Allah Azza wa Jalla itu mencintai kami karenanya. Qala, maka Isa alaihissalam beliau bersabda, abghidud dunya. Ya. Ya, bencilah ya, atau jauhilah dunia. Yuhibbakumullahu jalla jalaluhu. Maka Allah ya jalla jalaluhu akan mencintai kalian. Wa qad dzammallahu ta'ala man yuhibbud dunya. Ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mencela ya, orang yang terlalu mencintai dunia. Wa yu'thiruha 'alal akhirati. Ya, yang dia itu lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 20 dan 21, ya sekali-kali jangan demikian. Sebenarnya kalian, ya wahai manusia, itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, dalam surat Al-Fajr ayat 20, ya, dan kalian mencintai ya harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dalam surat Al-Adiyat ayat ke-8, dan sesungguhnya manusia yaitu sangat ya bakhil karena kecintaannya kepada harta. Ya, atau dan ya sesungguhnya dia ya sangat bakhil karena kecintaannya kepada harta. Ya, wal muradu, yang dimaksud adalah hubbul mali, ya kecintaan terhadap harta. Fa idza dzamma man ahabbat dunya, ya maka jika Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang yang mencintai dunia, dalla ala madahi man la yuhibbuha. Itu menunjukkan bahwa ya Allah memuji orang yang tidak mencintai dunia. Bal, ya bahkan yarfiduha wa yatrukuha, ya bahkan dia itu menolak dunia dan juga meninggalkan dunia. Qala al-Hasanu, ya Al-Hasan rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, man ahabbat dunya wa sarrathu, ya barang siapa yang mencintai dunia dan ya suka kepadanya, kharaja hubbul akhirati min qalbihi, maka akan keluar kecintaannya terhadap akhirat dari hatinya. Wa qala Aun bin Abdillah, dan berkata Aun bin Abdullah ya rahimahullahu taala, ad-dunya wal akhiratu fil qalbi ka kiffatayil mizani. Kecintaan atau dunia dan akhirat itu di dalam hati itu ya bagaikan ya dua neraca timbangan. Ya biqadri ma tarjahu ihdahuma. Ya maka itu tergantung dari mana yang lebih berat di antara keduanya. Takhiful ukhra. Ya, maka yang salah satu pasti akan lebih ringan. Ya, karena kalau salah satu lebih berat, pasti yang satu akan menjadi naik. Wa qala Wahbun, dan Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, innamat dunya wal akhiratu karajulin lahum ra'atani. Ya sesungguhnya dunia dan akhirat itu bagi seorang lelaki itu ya sebagaimana sesungguhnya dunia dan akhirat itu hanyalah seperti laki-laki yang memiliki dua istri. In arda ihdahuma askhatal ukhra. Ya karena kalau salah satunya ridho, itu yang lain itu pasti akan menjadi marah.
Ya, itu perkataan beliau. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dzamma al-warida fil kitabi was sunnati lid-dunya. Ya, ketahuilah bahwa celaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai dunia, laisa huwa raji'an ila zamaniha. Ya. Itu bukanlah ya kembali, ya artinya tidak tertuju celaan tersebut kepada zaman dari dunia. Ya, atau waktu di dunia. Alladzi huwal lailu wan naharul muta'aqibani ila yaumil qiyamati. Artinya celaan terhadap dunia itu sama sekali tidak tertuju kepada ya malam dan siang yang silih ganti sampai hari kiamat. Fa innallaha ja'alahuma khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukuran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan keduanya, yaitu siang dan malam, itu bagi orang yang ingin mengingat Allah dan juga orang yang menginginkan bersyukur. Walaysa dzammu raji'an ila makanid dunya. Ya, dan celaan tadi di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terhadap dunia itu juga tidak tertuju pada tempat dunia itu sendiri. Alladzi huwal ardu. Ya, maksudnya adalah bumi. Allati ja'alaha Allahu li bani Adama mihadan wa sakanan. Di mana bumi itu Allah jadikan bagi ya, anak keturunan Adam ya sebagai tempat tidur dan tempat tinggal. Wala ila ma auda'ahu Allahu fiha minal jabali wal bihari wal anhari wal ma'adini. Ya, dan celaan tersebut itu juga tidak ditujukan terhadap ya ma auda'ahu Allahu, apa yang Allah letakkan di dalam dunia tersebut. Ya, baik berupa gunung, ya lautan, dan ya sungai-sungai dan juga ya tambang-tambang. Wala ila ma ambatahu fiha. Ya, dan juga celaan tersebut tidak tertuju kepada apa yang Allah tumbuhkan di dalam dunia. Minasyajari wazzar'i. Baik berupa pepohonan dan juga kebun. Wala ila ma batha fiha minal hayawanati wa ghairi dzalika. Dan celaan tersebut, ya celaan terhadap dunia itu juga tidak ditujukan kepada ya apa-apa yang berkeliaran di dalam dunia, seperti hewan-hewan dan juga selainnya. Fa inna dzalika kullahu min ni'amillahi 'ala ibadihi. Karena itu semua tadi, ya bumi, ya dan juga gunung, pohon, ya dan lain sebagainya, hewan-hewan itu adalah di antara nikmat-nikmat Allah kepada para hambanya. Bima lahum fihi minal manafi'i. Ya, karena di dalam semua itu terdapat manfaat bagi para hamba. Walahum bihi minal i'tibari wal istidlali ala wahdaniyati sani'ihi. Dan semua makhluk tadi, ya dari bumi, gunung dan lain sebagainya, itu menjadi tanda wal istidlal dan juga petunjuk terhadap keesaan sani'ihi, ya penciptanya, yaitu Allah. Wa qudratihi, ya dan ya kekuasaan atau kemampuan Allah. Ya wa 'azamatihi, dan juga keagungan Allah. Ya, kemudian wa innamadz dzammu raji'un ila af'ali bani Adama. Ya, sesungguhnya celaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu hanyalah kembali kepada perbuatan ya anak keturunan Adam. Al-waqi'ati fid dunya, yang terjadi di dunia.
li'anna ghalibaha waqi'un ala ghairil wajhil ladzi tuhmadu 'aqibatuhu. Ya karena ya mayoritas dari perbuatan anak keturunan Adam itu dapat ya dari sisi yang nanti akibatnya itu adalah sesuatu yang tidak terpuji. Ya. Bal yaqa'u 'ala ma tudarru 'aqibatuhu. Ya bahkan nanti akan jatuh terhadap hal yang ya justru akibatnya itu akan membahayakan. Aula tanfa'u atau tidak bermanfaat. Kama qala jalla jalaluhu, sebagaimana firman Allah jalla jalaluhu, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Ya dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah ya permainan dan juga sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan juga bermegah-megahan di antara kalian, serta ya saling membanggakan dengan banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi ya kering, ya, kemudian menjadi engkau melihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti itu ada azab yang keras dan juga ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan ya tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah ya kesenangan yang menipu. Wa bikulli halin ya dan ya bagaimanapun juga faz-zuhdu fid dunya syi'aru anbiya'illahi. Ya dan bagaimanapun juga zuhud di dunia itu merupakan syiar para nabi Allah. Wa auliyaihi dan juga wali-wali Allah. Wa ahibbaihi. Ya dan juga ya orang-orang atau orang-orang yang dicintai Allah atau kekasih Allah. Al-wasiyatu tsaniyatu dan wasiat yang kedua, az-zuhdu fima fi aidin nasi. Yaitu zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Wa annahu mujibun li mahabbatin nasi. Dan itu akan mendatangkan kecintaan manusia kepada orang yang zuhud tersebut. Qala Al-Hasanu, ya Al-Hasan rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, la tazalu kariman 'alan nasi, ya engkau akan senantiasa ya mulia di hadapan manusia, au la yazalun nasu yukrimunaka, atau manusia itu akan senantiasa memuliakan engkau. Malam ta'atama fi aidihim, ya selama engkau tidak meminta apa yang ada atau apa yang mereka miliki. Fa idza fa'alta dzalika, maka jika engkau mengerjakan demikian, artinya meminta apa yang mereka miliki, ya istakhaffu bika, maka mereka akan ya meremehkan engkau. Wa karihu haditsaka, dan mereka akan membenci perkataanmu, ya atau tidak menginginkan untuk berbicara denganmu. Wa abghaduka, ya dan juga menjadi membencimu. Wa qad takatsaratil ahaditsu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bil amri
bilisti'fafi an mas'alatin nasi. Ya, dan sungguh banyak terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai ya perintah untuk ya isti'faf, ya itu artinya ya menjaga harga diri ya an mas'alatin nasi, dari meminta-minta kepada manusia. Walistighna'i anhum, ya dan juga ya mandiri dari manusia. Ya, artinya mandiri dari tidak banyak meminta kepada manusia. Faman sa'alan nasa ma bi aidihim, maka barang siapa yang meminta-minta apa yang dimiliki oleh manusia, karihuhu wa abghaduhu, maka pasti manusia akan membencinya ya dan juga ya tidak suka kepadanya. Li'annal mala mahbubun li nufusi bani adama, karena harta itu diciptakan yang menjadi sesuatu yang dicintai oleh ya jiwa anak keturunan Adam. Faman talaba minhum ma yuhibbunahu, ya maka barang siapa yang meminta apa yang mereka cintai, karihuhu lidzalika, maka mereka akan membencinya karena sebab hal tersebut. Wa amma man zahida fi ma fi aidin nasi, dan barang siapa yang ya zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, harta manusia, wa affa anhum, ya dan juga ya menjaga harga diri dari para manusia, fa innahum yuhibbunahu, maka sesungguhnya manusia akan mencintainya. Wa yukrimunahu lidzalika, dan manusia akan memuliakannya karena sebab hal tersebut. Wa yasudu bihi alaihim, ya dan mereka justru akan, atau ya orang tersebut justru akan menjadi memerintah atau menjadi pimpinan bagi manusia. Kama qala a'rabiyun, ya sebagaimana ya A'rabi atau ya orang Badui berkata li ahlil Basrati, kepada penduduk Basrah, man sayyidu ahli hadhil qaryati, ya siapakah pemimpin penduduk dari kampung ini? Qalu al-Hasanu, maka penduduk Basrah mengatakan Al-Hasan. Qala, kemudian orang Badui tadi berkata, bima sadahum, ya mengapa dia bisa memimpin kampung ini, ya atau dengan apa sebab dia bisa menjadi pemimpin dari kampung ini. Qalu, kemudian para penduduk Basrah menjawab, ihtajan nasu ila ilmihi, ya karena manusia itu memerlukan ilmunya. Wastaghna huwa an dunyahum, ya sedangkan ya Al-Hasan itu tidak memerlukan ya dunia atau harta dari penduduk tersebut. Wa ma ahsana qaula ba'dis salafi, ya betapa indahnya ucapan dari sebagian dari kaum salaf, ya orang salih di zaman terdahulu, fi wasfid dunya wa ahliha, dalam menyifati dunia dan penduduknya. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun, ya, dan tidaklah dunia itu melainkan hanya ya bangkai yang menipu. Alaiha kilabun hammuhun najtidzabuha, yang alaiha kilabun hammuhun najtidzabuha, ya dan dunia tersebut itu dikelilingi oleh ya anjing-anjing yang bersiap menggigitnya. Fa in tajtani baha kunta silman li ahliha, maka jika engkau yang meninggalkan dunia, berarti engkau, atau jika engkau tinggalkan berarti engkau berikan kepada ya penduduk dunia tersebut, ya. Wa in tajtadhibha naza'atka kilabuha, namun jika
engkau ingin mengambil dunia, ya, maka ya anjing-anjing tersebut, anjing-anjing dunia yang mengelilingi tadi itu bersiap akan ya menerkam engkau. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.